Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel. Jadi beberapa waktu lalu saya membuka sesi tanya jawab di Facebook dan juga di Instagram. Jadi di video hari ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin nggak bisa semuanya saya jawab ya, karena bakal banyak banget dan videonya bakalan jadi lama banget. Oke, saya akan mulai dari pertanyaan di Instagram terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama, gimana cara jaga konsistensi performa mobil? Karena kalau di awal habis dipijet pasti jinak, habis itu loyo. Kalau yang saya tahu, menjaga performa mobil itu memang bukan hal yang gampang ya. Soalnya kalau di Indonesia ini kan format race-nya itu mobil bisa turun sampai 50 kali atau mungkin lebih dari itu. Ada juga event-event besar yang makan waktu sampai 2 atau 3 hari. Nah, kalau mobil dijalanin terus-menerus seperti itu udah pasti akan ada perubahan ya. Bisa dari bautnya kendor, rollernya udah kemakan, bannya udah kemakan, jadi ada perubahannya banyak banget. Saya sendiri juga nggak pernah mengikuti event race yang makan waktu lebih dari 1 hari, karena buat saya itu bakal capek banget dan saya juga kurang tertarik sih sama format race seperti itu. Tapi kalau race yang misalnya turun 20 kalian kayak gitu, saya sih biasanya pastikan kalau setiap turun dicek terlebih dahulu. Jadi mulai dari baut-bautnya, terus ground clearance-nya, remnya masih terpasang dengan baik atau enggak, gearnya bunyinya seperti apa, apakah perlu ditambahkan grease atau enggak. Setelah beberapa kali race juga biasanya bagian lanternnya ini suka ada perubahan ya. Jadi kalian mesti pastikan lock nutnya ini dikencengin lagi atau diatur lagi. Berikutnya, motor single shaft yang setara sama Mac Dash Pro apa? Kalau buat motor yang setara sebenarnya nggak ada persis ya. Cuman kalau misalnya kalian pakai single shaft dan mengincar rotasi lebih banyak, itu kalian pakai sprint dash. Sedangkan kalau kalian ngincar power lebih besar atau akselerasi yang lebih bagus, kalian pakai power dash. Sisanya kalian perlu atur dari gear yang kalian gunakan dan juga diameter bannya. Berikutnya, kenapa sekarang banyak sekali STO yang menggunakan front lantern system? Nah, kalau menurut saya front lantern system ini lebih enak karena biasanya damper yang digunakan itu nggak sebanyak pada waktu menggunakan rear lantern system. Jadi yang diincar dari front lantern system ini, kalau dari pendapat saya ya, itu pada saat dia melompat, lanternnya kan ngebuka ya. Pada saat dia ngebuka, dia tuh ngebawa mobilnya untuk nukik sedikit, jadi bisa masuk tracknya lebih cepat. Berikutnya, bagaimana cara men-setting rem? Untuk setting rem di setiap layout itu akan berbeda. Setiap mobil pun juga bisa berbeda. Jadi kalau dari rem itu yang udah pasti berpengaruh adalah tipe dari rem yang kalian gunakan, entah mau merah, hijau, hitam, atau biru. Kemudian, ground clearance dari mobil kalian juga akan berpengaruh. Satu hal lagi yang sudah pernah saya singgung sebelumnya, yaitu kalian kalau bisa di bagian depan, remnya itu dibikin menyudut seperti ini. Supaya pada saat bagian bank, mobilnya nggak lambat, tapi pada saat slope mobilnya bisa melambat. Berikutnya, apakah chassis non-suspensi mampu bersaing dengan chassis suspensi? Jawabannya bisa, tapi membutuhkan skill lebih untuk menyeting chassis yang non-suspensi, atau misalnya single shaft ataupun MA chassis. Berikutnya, apa beda bumper FRP dan karbon? Apa ada pengaruh terhadap lari dan kestabilan mobil? Jadi pada dasarnya, bumper FRP itu umumnya lebih berat dan yang versi karbonnya akan lebih ringan, tapi yang versi karbon lebih kuat daripada FRP. Kalau pengaruh terhadap kestabilan, menurut saya ada pengaruhnya, tapi sebenarnya nggak mutlak juga. Bukan berarti mobil yang pakai FRP terus nggak stabil, atau sebaliknya, mobil yang pakai karbon udah pasti stabil. Itu belum tentu, karena banyak banget setting yang mempengaruhi kestabilan dari sebuah mobil. Berikutnya, awal pengen bikin video YouTube. Oke, jadi cerita singkatnya tuh kayak gini. Sebelumnya tuh saya suka sharing-sharing lewat Facebook. Jadi setelah waktu itu sempet pakai MA chassis dan lumayan berhasil, mulai banyak yang tanya kan, gimana cara ini, gimana cara itu. Terus waktu itu ada yang kasih saran untuk bikin YouTube channel. Dan pada saat itu yang bikin YouTube kan belum banyak ya tentang Mini 4WD. Akhirnya saya putuskan untuk bikin, dan temanya memang tutorial untuk membantu orang-orang yang baru belajar Mini 4WD. Berikutnya, Om, lagi pada heboh bahas regulasi. Regulasi di Indonesia susah diterapin. Aturannya udah mau-maunya sendiri aja. Berikutnya, apakah STO 50 merupakan dosa? Dosa apa yang kau perbuat? Berikutnya, kenapa kalau balap 3 jalur kebanyakan mobilnya rigid, tidak pakai yang sliding atau anchor gitu? Kalau menurut saya sebenarnya tergantung penggunanya juga ya. Dan satu lagi tergantung layout yang digunakan juga. Kalau di Indonesia kebanyakan layoutnya tuh lurus, lompat, belok. Jadi seperti lompat jauh gitulah istilahnya. Nah, track layout seperti itu nggak membutuhkan fitur-fitur sih. Jadinya kebanyakan masih pakai rigid juga. Tapi sekali lagi, perlu atau tidaknya menggunakan fitur itu tergantung dari racernya. Bisa aja racer yang menggunakan rigid untuk digunakan di track technical juga bisa. Jadi untuk bumper dengan fitur seperti itu nggak wajib, tapi kalau misalnya kalian bisa menggunakannya, kalian bisa dapat kelebihan tertentu dari bumper yang kalian pakai. Berikutnya, apa beda baterai yang sudah break-in dan yang tidak break-in? Salam dari Malaysia. Kalau dari pengalaman saya pribadi, baterai yang sudah di break-in potensinya itu lebih besar ya, jadi kayak keluarin powernya itu lebih oke. Berikutnya, bagaimana cara mengimbangi MS Flex dengan chassis single shaft? Bosen ngelawan MS terus. Satu-satunya cara
kira cuman latihan pakai single shaft, terus pinter-pinter setting rem dan setting yang lain. Dan biasanya chassis single shaft itu atau chassis yang non suspensi bisa lebih bersaing di track technical sih. Hanya saja di Indonesia agak jarang track seperti itu. Apa yang membuat abang masih bermain Tamiya sehingga kini? Jadi buat saya main Mini 4WD itu adalah sebuah hobi. Dan terlepas saya bisa balapan atau enggak, atau cuma bisa megang-megang mobil ini di rumah, saya sih udah bisa nikmatin banget. Dan salah satu juga yang saya sukai adalah membuat video tentang Mini 4WD. Jadi sampai saat ini sih ini salah satu hobi utama saya. Jadi saya memang masih suka banget. Jadinya sampai sekarang ya saya masih main. Berikutnya, keluh kesah dunia Mini 4WD yang sampai sekarang belum bisa terwujud. Yang pertama, aturan Mini 4WD resmi dari Tamiya yang belum bisa diterapkan di Indonesia. Dan yang kedua, untuk format race di Indonesia itu masih terlalu banyak yang menurut saya runnya. Kalau saya pribadi lebih suka yang turunnya sedikit aja. Misalnya 3 kali turun dengan sistem turnamen atau sistem poin. Berikutnya, Om, saya baru mulai coba bangun STO. Paling enak dan simple main di chassis apa? MA chassis. Ada tips apa buat yang masih pakai MA chassis? Kalau untuk menggunakan MA chassis, menurut saya yang paling penting itu adalah penggunaan brake dan juga distribusi dari damper yang kalian pakai. Pengaruh derajat roller 5, 7 derajat sama 9 derajat. Untuk karakter track seperti apa? Intinya kalau misalnya derajat mobil kalian makin tinggi, maka di belokan itu akan makin pelan, tapi makin stabil. Sedangkan kalau derajatnya kalian makin sedikit, di belokan itu makin kenceng, tapi kestabilannya menurun. Berikutnya, kenapa sekarang menggunakan ban tipe hard di bagian belakang? Karena sekarang punyanya itu ban marunnya rusak. Berikutnya, ngedit video pakai apa bang? Saya pakai MacBook Air yang tipe 13 inci keluaran tahun 2015, terus software editingnya pakai Final Cut Pro. Berikutnya, belajar bahasa Jepang di mana? Kok jago banget bikin sub Jepang? 1. Mantan wibu. 2. Google Translate. Oke, sekarang saya akan jawab pertanyaan yang dari Facebook ya. Yang pertama, nama asli Om Rosco siapa? Rosco. Apa benar Om Rosco berprofesi sebagai seorang dokter? Yes. Berikutnya, what kind of lubricant is good for breaking in motors? Untuk cara break in dan juga lubrikan yang saya gunakan bisa tonton di video break in. Tapi secara umum biasanya saya menggunakan kontak cleaner yang juga mengandung lubrikan. Apakah ada perbedaan mobil-mobil Mini 4WD di Indonesia dan di Jepang atau negara-negara lain? Kalau di Indonesia biasanya identik dengan mobil yang keker, yang reinforcingnya banyak banget dan cukup berat karena kan turunnya berpuluh-puluh kali atau sampai ratusan kali. Kalau di Jepang karena banyak kan sih track-tracknya technical ya, jadinya mobil-mobilnya tuh banyak menggunakan fitur-fitur macam-macam lah. Intinya buat ngebut di belokan, terus lompatnya pendek dan bisa masuk di belokan-belokan kayak gitu. Kalau di Italia yang saya tahu mereka itu lebih terkenal sama Mini 4WD yang urusannya sama speed. Jadi tracknya itu rata semua, nggak ada slope-nya dan bener main cuman kebut-kebutan aja. Oke, pertanyaan terakhir, jika kita ingin tahu mobil yang kita build sendiri itu baik atau tidak, patokannya apa ya? Kalau menurut saya pribadi nggak ada patokan khusus sih dalam membuat sebuah mobil. Jadi dalam membangun sebuah mobil Mini 4WD itu caranya banyak banget dan semuanya bisa sama-sama benar sih selama semuanya ngikutin aturan. Menurut saya sih nggak ada masalah ya. Jadi ketimbang nyari patokan ke orang lain apakah sudah benar atau enggak, ya kalian bisa bikin sendiri dan lihat sendiri larinya seperti apa. Kalau misalnya ternyata larinya belum sesuai keinginan, kalian bisa lihat juga settingan orang lain dan kalian coba tiru, kemudian kalian kembangkan lagi sesuai dengan keinginan kalian. Oke, saya rasa udah cukup banyak pertanyaan yang saya jawab. Mungkin nggak bisa semuanya dijawab, saya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan baik di Instagram ataupun di Facebook. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Sekian untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.